saya sekarang bersama dengan politisi boleh, anggota dewan juga boleh, ketua komisi A DPRD DIY. Nah, kebetulan di satu acara di Partai PDI Perjuangan. Pak Eko Suwanto, ini akhir-akhir ini kok Pol PP kelihatan terkesan galak toh, saking nyagel-nyagel, opo-opo segala macam ki. Ini sebetulnya komisi A sebagai bagian dari pengawasan. Itu ada apa sebenarnya, Pak? Ya, jadi di dalam pemerintah maupun pemerintahan daerah itu kan ada satu asas yang harus dihormati, yang harus ditaati, namanya asas taat pada peraturan undang-undangan. Dan Pol PP sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan perda yang ada, itu memang ditugaskan untuk mengawal, menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di semua tingkatan. Jadi kalau Pol PP provinsi ya menegakkan perda dan perkada di tingkat provinsi. Kalau di kota kabupaten yang menegakkan perda dan perkada di tingkat kabupaten. Jadi ini peristiwa biasa saja, di mana Pol PP sedang melaksanakan tugasnya. Maka tugas Komisi A tentu saja adalah memberikan dukungan baik dari sisi politik, dari sisi penganggaran, ya, memberikan support kepada Pol PP dalam menjalankan tugasnya. Nah, Pol PP ini tugasnya banyak. Satu, ya, itu adalah memastikan perda dan perkada itu dilaksanakan. Maka di DIY ini ada juga program yang dikerjakan oleh Pemda namanya sosialisasi peraturan daerah, sosialisasi peraturan kepala daerah, baik melalui tatap muka maupun melalui medsos yang maupun media yang berkembang hari ini. Kemudian juga dalam rangka menjaga ketertiban umum, Satpol PP ini melakukan pembinaan kepada Satlinmas yang di DIY ini jumlahnya 28.000 kurang lebih. Nanti kita akan tambah lagi karena kebutuhan untuk pemilu itu sekitar 31.000. Nah, kemudian kita juga mengkonsolidasikan, memberikan pelatihan kepada jaga warga. Nah, khusus jaga warga tahun ini, khusus di kota Yogyakarta, kita lakukan sosialisasi tentang tugas-tugas jaga warga untuk melakukan cegah dini dan deteksi dini. Maka pada tahun anggaran ini kita alokasikan 1.400 rompi untuk jaga warga di kota Jogja. Meskipun ini belum cukup dan tentunya akan bertahap. Kemudian untuk memperkuat komunikasi di wilayah, kita juga bantu HT sejumlah 1.400 HT untuk seluruh jaga warga di kota. Nah, jaga warga di kota ini jumlahnya kelompoknya ada 170 di 169 kampung. Dan masing-masing jaga warga akan mendapatkan, sudah kita mulai bulan yang lalu dan bulan Agustus September ini yang teruskan, itu rata-rata akan mendapatkan 8 HT per kelompok jaga warga di tingkat kampung. Artinya tugas-tugas untuk deteksi dini, tugas-tugas pencegahan dini juga jaga warga dan Satlinmas nanti kita rancang untuk bekerja sama dengan Babin Kamtibmas dan Babinsa serta komponen masyarakat yang lain. Nah, kelompok masyarakat yang lain ini banyak, ada FKDM, ada FKPM, ada Panca Tertib, ya, ada FKPM dan banyak banget. Yang ini merupakan kesukarelaan atau partisipasi dari masyarakat. Nah, itulah dari sisi pencegahan terus-menerus kita lakukan, dan kita tahu di Jogja ini kan juga banyak masalah, ya. Ada kelitih, ya, kemudian berbagai potensi intoleransi, kemudian terorisme juga ada. Nah, tahun ini juga kita gelar namanya edukasi bagi masyarakat untuk melawan intoleransi dan terorisme. Itu kita kerjakan bekerja sama dengan tidak hanya Pol PP tapi juga dengan Badan Kesbangpol, serta literasi digitalnya dikerjakan oleh Dinas Kominfo. Nah, ini harapan kita adalah untuk mewujudkan Jogja yang aman, Jogja yang nyaman. Mengapa? Yang pertama, tingkat hunian di Jogja itu tinggi. Ya, bahkan kalau kita lihat di kampung-kampung itu kan, ya, rumahnya kan rapat-rapat, ya, penduduknya sangat padat. Maka harus ada jaminan keamanan bagi masyarakat Jogja sendiri. Yang kedua, Jogja sebagai tujuan orang belajar. Agar memiliki ketenangan, kenyamanan belajar, maka Jogja harus didesain menjadi kota yang nyaman, kota yang aman, kota yang tentram. Termasuk wisatawan. Jadi Jogja ini juga kota tujuan wisata. Maka tidak ada pilihan kecuali kita membuat nyaman wisatawan. Nah, wisatawan dan pelajar itu datang ke Jogja kan membawa rezeki, ya. Mereka ngekos di Jogja, dia bayar di Jogja. Kemudian bahkan laundry loh, ya. Ada yang nggak nyuci sendiri, ya. Itu aja menggerakkan perekonomian
rakyat Jogja. Nah, termasuk jajan, oleh-oleh, kemudian yang kos itu juga makan di sekitar kos-kosannya. Maka dalam rangka menjaga keamanan ini sejatinya untuk meneruskan perekonomian Jogja. Kita pernah mengalami situasi 2020 dan 2021 saat pandemi Covid, ketika tidak ada wisatawan yang datang, ketika pelajar dan mahasiswa pulang ke rumah asalnya karena pandemi Covid dan didesain waktu itu pembelajaran daring, akibatnya terasa banget. Pertumbuhan ekonomi di Jogja kan pernah minus 2%. Nah, alhamdulillah sekarang pasca pandemi Covid sudah mulai bangkit. Maka Jogja Aman itu menjadi pilihan, menjadi sesuatu yang harus dikerjakan oleh semua. Nah, dalam rangka itu maka dalam penegakannya kita juga mendorong agar aparat penegak hukum termasuk ya di dalamnya ada polisi, kemudian ada kejaksaan dan lain-lain memang harus tegas di dalam melakukan law enforcement itu. Nah, pada saat yang sama penegakan perda dan perkada juga harus tegas. Maka sepenuhnya kita memberikan dukungan kepada Pol PP, memberikan dukungan kepada TNI Polri ya, untuk membantu masyarakat di dalam mewujudkan rasa aman tadi. Jadi penegakan itu menurut saya ya peristiwa biasa saja, karena memang sudah tugasnya untuk melakukan penegakan hukum. Nah, yang utama adalah dari sisi edukasi. Jadi tadi ada pencegahannya, memperkuat edukasi, kemudian law enforcement-nya dengan hukuman yang tegas dan terukur gitu ya. Kemudian yang ketiga ini juga penting, rehabilitasi. Rehabilitasi itu terutama bagi anak-anak yang terlibat menjadi pelaku kejahatan jalanan. Ini kan juga selain mendapatkan hukuman gitu ya, tapi kan harus juga dibantu masa depannya. Maka kemudian kita juga melibatkan psikolog, kita juga melibatkan ekonomi. Jadi kalau misalnya ada pelaku klite, kita cek orang tuanya bekerja atau tidak. Kalau tidak bekerja, maka tugasnya di Snakertran melalui BLKBP untuk kemudian memberikan pelatihan kepada bapaknya agar produktif, agar bisa bekerja. Yang ibunya bisa ikut latihan memasak, bisa ikut latihan menjahit, bisa ikut latihan merias, sehingga aktivitas di rumah itu adalah aktivitas yang bagus, aktivitas keluarga yang bahagia, didukung dengan perekonomian yang baik. Saya kira itu poin dari Pak, yang penting ini sekarang Komisi A itu melihat apa yang harus diperkuat dari Satpol PP kita. Gitu loh, apa yang harus diperkuat, apakah jadi yang harus political will-nya sehingga berani menegakkan aturan yang sudah bertahun-tahun dilanggar yang kemarin itu, Pak. Nah, itu apa sebetulnya harus Komisi A itu melihat Pol PP DIY harus diperkuat, bukan sarana prasarana, tapi apa, Pak? Yang utama adalah dukungan politik. Nah, ya, dukungan politik ini penting dan saya melihat Pak Gubernur sudah menunjukkan itu secara luar biasa ya. Sebelumnya kan juga pernah ada masalah reklame ya. Kemudian juga terkait dengan TKD dan beberapa hal yang lain, termasuk kritik dan lain-lainnya itu, tentunya juga dari sisi politik ini harus dapat dukungan yang kuat. Kemudian yang kedua, dari sisi perlindungan. Perlindungan itu pengertiannya adalah dari sisi hukum, itu meminimalisir gugatan-gugatan. Jadi langkah-langkah yang diambil itu harus betul-betul sesuai dengan peraturan, harus betul-betul terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga kalaupun digugat oleh pihak lain, akan menang di pengadilan. Itu penting. Kemudian yang ketiga tentunya dukungan politik anggaran. Di politik anggaran ini utama, seperti tadi saya sebutkan, dari sisi pencegahan tadi misalnya agar Jogja ini aman ya. Ini kan kita bantu namanya HT, kemudian rompi, dan tahun sebelumnya pada saat pandemi Covid, itu kan kita pernah bantu namanya tabung oksigen. Jadi di kota Jogja ini seluruh kampung sudah punya persediaan tabung oksigen. Termasuk di desa-desa di kabupaten sudah punya. Waktu itu kita alokasikan 2022 itu totalnya 26,1 miliar untuk mendukung jaga warga di dalam ikut menanggulangi Covid. Begitu juga Linmas. Alhamdulillah tahun anggaran ini baik di Kota Jogja maupun di kabupaten yang lain anggaran untuk seragam juga sudah. Di Kota Jogja ini tahun ini dialokasikan untuk 2.700 seragam Linmas dan nanti perubahan tentunya akan ditambahkan sambil menunggu surat dari Kemendagri tentang bentuk seragamnya kayak apa agar bisa cepat bisa dilelang. Nah, dukungan politik, dukungan penganggaran ini harus diikuti yang terakhir yang utama. Ya. DPRD harus dalam posisi yang tegak untuk kemudian mendukung penuh aparat penegak hukum di dalam melakukan penegakan. Gitu ya. Siap.